Mbak Sophie, jangan berteriak. Nggak baik buat janinnya, ucap Vivi. Sophie masih memaki karena tidak terima. Aku bukan ikan, Bran gesek. Kamu dasar kampungan. Kamu yakin mulai duluan. Mengapa marah-marah? Vivi berjalan cepat keluar dari toilet, karena dihadapkan dengan perempuan hamil, Vivi tidak mau bertindak kasar. Vivi menarik napas panjang, berbalik lagi menghampiri Sophie. Mencengkeram dagu Sophie. Ikan tuna, aku jadi tahu kenapa Mas Anjas nggak suka kamu. Karena apa? Karena hatimu persis comberan, maki Vivi, menyentakkan dagu Sophie. Kamu hanya cantik fisik saja. Berani sekali kamu, Vi. Sophie makin geram. Semoga kamu cepat sadar, Mbak Sophie. Sebelum terlambat, pungkas Vivi. Vivi terkejut melihat Davi yang menunggu di luar. Lelaki berkemeja putih dan celana panjang coklat tua itu tampak khawatir. Aku pikir terjadi sesuatu, kok lama? Ayo. Davi meraih telapak tangan Vivi, mereka berjalan bersisian menuju meja yang khusus untuk keluarga besar Regan. Sophie yang mengamati, terlihat sangat marah. Bibirnya agak manyun, napas naik turun, dan kedua tangan terkepal. Vivi duduk di dekat Rhea. Mereka tampak tertawa lepas. Satu lagi yang membuat Sophie meradang, penampilan Vivi dalam balutan gaun yang bagus. Sepatu yang dipakai pun terlihat mahal. Vivi bertransformasi dari itik buruk rupa menjadi angsa yang anggun. Gadis desa itu biasanya hanya memakai rok panjang, atasan kaos, dan bersandal jepit. Pekerjaan pun serabutan, kadang jadi babysitter, kadang di kebun, kadang membantu di rumah Salwa, pendidikan juga tamatan SMA. Apa yang dilihat Davi dari gadis seperti Vivi? Tidak ada nilai plus sama sekali. Sophie berjalan menuju mejanya. Di toilet mana banget, Sophie, ucap Nia. Sophie mengenyakkan tubuhnya di kursi. Ma, lihat tuh. Vivi bersama keluarga Rhea. Udah lihat, sahut Nia, santai. Mama kok enggak? Sophie, udah dibilangin jangan pernah campuri urusan keluarga itu, sela Nia, yang menahan diri tidak berteriak karena di sebelahnya ada orang lain. Bisa-bisanya Mama nggak tahu Vivi calon istri sepupunya Rhea, sungut Sophie. Sebenarnya, Nia merasa kalah telak dan merasa dipecundangi. Anak pembantu bisa berjodoh dengan orang kaya. Tetapi, Nia selalu teringat ancaman dari lelaki yang sekarang sedang bicara di tengah panggung, memberikan sambutan. Di balik wajah tampan Regan ada sorot mata yang sangat kejam. Sophie sibuk mengirim pesan untuk Fenty, karena bertetangga dengan Rhea pasti tahu mengenai Vivi. Sophie, Mbak Fen. Apa kabar? Pingin nanya sesuatu, apa benar Vivi dilamar sepupunya Rhea? Tidak butuh waktu lama, Sophie mendapatkan balasan. Fenty, baik. Wah, tentang itu aku nggak tahu. Cuma, semingguan yang lalu keluarga besar Mbak Rhea datang. Coba tanya Bu Asih. Dia kerja di rumah Mbak Rhea. Sophie, bisa bagi nomornya Bu Asih, Mbak Fen. Setelah mendapatkan nomor ponsel Asih, Sophie bertanya hati-hati melalui pesan. Akan tetapi, Asih menjawab tidak tahu menahu. Bung kalau nggak tahu. Sophie berdecak kesal. Ada apa? Nia menatap Sophie yang bicara sendiri. Mama pokoknya besok pulang, cari tahu benar apa nggak Vivi dilamar Davi. Nia mendengkus. Udah kelihatan kalau Vivi berhubungan dengan Davi. Nggak perlu repot-repot cari tahu. Kalau begitu, aku yang akan pulang ke desa, ancam Sophie. Iya, besok Mama pulang. Biar kamu yakin. Tapi setelah itu jangan berbuat masalah. Nia mengingatkan kembali. Sophie tersenyum miring, memandangi Regan yang turun dari panggung. Mengapa ibu dan suaminya takut sekali pada bos itu? Sophie meremehkan Regan, jika sampai Marwan dipecat dan dipersulit mencari pekerjaan, dia berencana menviralkan Regan di media sosial. Kedua mata Sophie menangkap lelaki bertubuh tinggi yang mengenakan kemeja putih dan celana panjang biru tua.
Pesona Anjas dari dulu tidak pernah pudar. Sophie beralih menatap Marwan, suaminya lumayan ganteng. Cukup hebat di atas ranjang, pekerja keras, dan tanggung jawab. Namun bukan lelaki kaya yang dia idam-idamkan. Asih mengantongi ponselnya yang sudah retak di bagian bawah dikarenakan jatuh. Perempuan itu menyalakan lampu di teras depan rumah Anjas. Kemudian menutup dan mengunci pintu utama. Serta menggembok pagar. Asih berjalan cepat menuju rumah Salwa hendak menitipkan kunci. KU-200 Kebetulan Salwa berada di teras, sedang menghitung kelapa yang dipetik Roy. Ada sekitar 21 buah dari 2 pohon kelapa yang tumbuh di kebun. Roy, kamu ambil 7 kelapa, kata Salwa pada pemuda kurus itu, yang masih duduk di bangku sekolah kejuruan. Salwa juga memberikan upah 60.000. Matur nuwun, Bu Salwa. Roy menerima dengan senang hati. Tolong sebagian kelapa ditaruh di dapur, suruh Salwa. Sekalian makan. Di dapur ada Nur. Roy mengangguk, dengan cekatan membawa kelapa tua ke dapur lewat samping rumah. Mbak Asih, ada apa? Tanya Salwa. Nitip kunci rumah Mas Anjas, Bu. Asih memberikan kunci rumah. Salwa menerima kunci tersebut lantas mengajak Asih ke dapur. Menyuruh makan siang dulu. Ada sayur rebung dimasak santan, sambal terasi, tempe goreng dan ikan asin peda. Roy memilih makan di luar, karena bisa mengobrol dengan karyawan memilih kangkung yang bagus. Nur, Sophie mendadak tanya mengenai Vivi. Udah dilamar apa belum? Aku jawab nggak tahu. Asih memperlihatkan chat dengan Sophie. Memang, warga desa belum ada yang tahu mengenai Vivi yang sudah menerima lamaran Davi. Rea meminta Asih tidak menyebar hal tersebut. Biar pada tahu sendiri ketika lamaran yang sebenarnya. Mungkin Sophie ketemu Vivi di acara gathering, timpal Salwa. Sophie kepo banget. Nur yang penasaran kemudian bertanya melalui pesan. Vivi membalas dan menceritakan mengenai Sophie yang mengatakan dirinya tukang tipu. Vivi, Mbak Rea juga dikatain tukang tipu, Buk. Nur menunjukkan pesan Vivi pada Salwa. Tentu saja Salwa sangat geram menantu kesayangannya dicap penipu. Si Sophie cari masalah terus. Salwa mendengkus jengkel. Aku waktu itu udah minta maaf karena Anjas dianggap PHP. Sepertinya masih nggak terima diputus Mas Anjas, seloro Asih. Nur, suruh Vivi mengadu pada Bu Maena, pinta Salwa. Biar Sophie dapat wejangan dari Bu Mae. Sophie sepertinya menyepelekan Pak Regan. Jelas-jelas Marwan bekerja di perusahaan milik Pak Regan, gerutu Nur. Orang nggak tahu diri banget. Oh, ya, Nur. Setelah Vivi nikah dengan orang kota, kamu ikut mereka? Tanya Asih. Enggak. Aku tetap tinggal di rumahku sendiri, sahut Nur. Anjas menepikan mobil tepat di depan pagar rumah mertuanya. Lekas turun dari kendaraan, dan menekan bel pintu. Pak Anjas. Lilis yang membukakan pintu pagar agak melongo keheranan. Orang di rumah pada pergi, kecuali Oma. Aku tahu. Silakan masuk. Lilis menyingkir, supaya Anjas bisa lewat. Hari itu, Anjas hanya melakukan pengiriman ke satu restoran saja. Hilman mengatakan agar Anjas lebih memperhatikan Rea. Tanpa memberitahu Rea, Anjas akan datang ke acara gathering. Anjas sudah membawa baju ganti dan berniat mandi di rumah Regan terlebih dahulu. Oma, apa kabar? Sapa Anjas. Hai, calon papa, balas Rita, yang berbaring di sofa panjang. Rea di tangan yang tepat. Dia selalu terlihat bahagia. Anjas senang mendengar pujian tersebut. Merasa selama ini masih kurang menjadi suami yang baik. Aku mandi dulu, Oma. Mau nyusul Rea, ucap Anjas. Iya, silakan. Oma mau tidur dulu. Enak tidur di sofa ini. Tapi Regan sering ngomel dan melarang kalau malam tidur di sini, keluh Rita. Anjas berlalu dari ruang keluarga. Memasuki kamar Rea. Kamar Rea agak berantakan. Spray dan selimut yang tidak
Tumben, gumam Anjas. Dia Iya, silakan. Oma mau tidur dulu. Enak tidur di sofa ini. Tapi Regan sering ngomel dan melarang kalau malam tidur di sini, keluh Rita. Anjas berlalu dari ruang keluarga. Memasuki kamar Rea. Kamar Rea agak berantakan. Spray dan selimut yang tidak dirapikan. Ada 3 tas yang tergeletak di atas kasur. Sepatu-sepatu dengan berbagai macam model, berserak di lantai. Bra yang tersampir di kursi. Handuk di atas meja rias. Tumben, gumam Anjas. Biasanya Rea selalu rapi dan terorganisir. Anjas merapikan terlebih dahulu kamar Rea. Mengembalikan tas dan sepatu ke tempat semula. Bra dan handuk ditaruh di keranjang pakaian kotor. Seusai mandi, Anjas mengenakan celana dalam dan celana panjang. Menyemprotkan parfum di badannya yang atletis, tidak lupa menyemprotkan deodoran di bawah ketiak. Anjas menggulung lengan kemeja sampai siku. Terakhir sabuk berwarna coklat tua. Cek. Lupa cukur. Dia agak membungkuk, memperhatikan rahangnya di pantulan cermin. Anjas kemudian meraih ponsel dan kunci mobil. Berderap cepat keluar kamar. Anjas berpamitan pada Rita. Si Oma tidak jadi tidur, melainkan sedang makan buah naga. Hati-hati, Jas. Rita mengikuti Anjas sampai teras. Pakai mobilnya Regan aja, ucapnya karena dikira Anjas mengendarai mobil pickup biasa. Nggak perlu, Oma, sahut Anjas. Sepertinya dia perlu membeli mobil baru khusus untuk keluarga. Bukan pickup Nissan berkabin ganda. Mobil yang selama ini digunakan touring, off-road, kadang mengirim sayuran skala kecil ke restoran. Anjas bukan bujangan lagi. Anjas, jangan tersinggung, sesal Rita. Santai aja, Oma. Aku pergi dulu. Anjas melambaikan tangan. Suara musik terdengar kala Anjas menapaki tempat gathering. Dia berdiri sejenak, meluaskan pandangan. Di depan panggung ada area khusus untuk penonton yang berdiri dan ingin lebih dekat dengan pengisi acara. Anjas melihat sosok Regan yang turun dari panggung. Anjas berjalan di antara keramaian orang. Menghampiri istrinya yang duduk bersama anggota keluarga lainnya. Hei! Anjas menyentuh kedua bahu Rea. Menunduk, mencium puncak kepala istrinya. Mas Anjas, katanya sibuk. Rea mendonggak, tersenyum semringah. Sibuk sebentar, Yang. Mau nemanin kamu, kata Anjas, juga menyapa yang lain. Regan menghampiri menantunya, mengajak berkeliling menyapa para karyawan. Papa pinjam suamimu sebentar, Rea, ujar Regan. Jangan lama-lama, Pak. Seru Rea. Rea memperhatikan dua lelaki kesayangannya yang berjalan bersisian. Tampak berhenti dan mengobrol dengan manajer pemasaran. Sosok si manajer bernama Rasti, yang cantik di usia 30 tahunan, menyebabkan Rea agak cemburu. Saat mengobrol, Rasti memperhatikan lengan Anjas. Rea, gimana menurutmu? Tanya Giana. Rea, iya. Rea menoleh. Tentang apa, Ma? Haduh. Giana mendengkus. Anjas nggak mungkin melirik cewek lain, Rea. Dari tadi diliatin mulu. Rea meringis lucu. Kangen, Ma. Astaga, baru pisah semalam udah kangen, ledek Dania, lantas menceritakan mengenai Sophie yang menghina Vivi. Biarkan saja dulu. Kita pantau saja, kata Maena. Orang seperti Sophie akan sadar setelah kakinya patah. Dia dan Ines, perempuan hamil yang menyebalkan. Jangan gegabah, Ma, saran Dania. Lah, Mama tadi bilang dipantau dulu. Siapa tahu ada keajaiban si Sophie berubah, sambar Maena. Mantan Mas Anjas yang paling meresahkan dan menyebalkan. Sudah bersuami, tapi belum move on, ujar Rea, yang masih mengawasi Anjas. Suaminya sekarang sedang bicara dengan dua perempuan dan satu laki-laki.
Pembawaan Anjas yang ramah, bisa dengan mudah menguasai obrolan. Kamu tadi melawan, kan? Tanya Maena. Sudah, Bu. Aku katain Tuna, tukang hina, sahut Vivi. Bagus. Sekali lagi menghina, tinggal laporan pada Pak Bos, ucap Dania. Acara itu berlangsung sampai sore. Rea tidak merasa lelah mungkin karena ada Anjas. Keluarga Tejo pulang terlebih dahulu untuk merayakan hari pernikahan. Hanya Regan yang tidak ikut serta, harus berada di acara gathering sampai selesai. Rea tentu saja ikut mobil suaminya. Sepanjang perjalanan menuju restoran terkenal di salah hotel, dia memperhatikan lengan Anjas. Mas, lengan kemejanya diturunkan. Nggak perlu digulung, ucap Rea. Anjas menoleh sekilas. Alasannya, biar tertutup. Iya, nanti. Ini sedang nyetir. Anjas menghela napas pendek. Menduga istrinya sedang cemburu. 15 menit kemudian, mereka sudah berada di lift. Menuju lantai teratas. Rea menggandeng tangan Anjas secara posesif. Ketika keluar lift, mereka berpapasan dengan seorang lelaki yang mengenali Anjas. Ini Tumba Rea yang terkenal. Istrinya si juragan sayur. Kenalkan, Vigo, ucap Vigo. Senang berkenalan dengan Pak Vigo. Rea tersenyum ramah. Dia ini juragan bunga dan ayam, kata Anjas, yang menyadari Vigo memandangi Rea begitu intens. Sebagai lelaki, dia tahu ada kilatan ketertarikan di pancaran mata Vigo. Kami harus segera bergabung dengan keluarga. Anjas merangkul bahu Rea. Oke, bro. Lain kali kita ngobrol di warkop. Vigo pun masuk ke dalam lift. Lain kali nggak perlu senyum ramah saat kenalan, Re, kata Anjas, agak senewan. Walaupun pipi istrinya cubi kayak donat, tapi kecantikannya bisa menarik para kumbang-kumbang genit. Loh kok gitu, Mas? Nanti dikira judes. Anjas tidak menyahut, dia duduk di paling ujung dekat dinding dan jendela. Rea berada di sisnya. Kue ulang tahun anniversary diletakkan di tengah meja oleh pramusaji. Lilin mulai dinyalakan. Wajah Maena dan Tejo berseri-seri. Di saat bersamaan, Anjas merasakan ada yang mengusap kakinya. Merasakan gerakan sensual di balik celana panjangnya. Rea menoleh dan tersenyum penuh arti. Bukan hanya kaki yang mengusap betis. Tangan Rea sekarang berada di paha Anjas. Tidak ada yang melihat kelakuan si istri karena posisi duduknya di pojok dan tertutup perut buncit Rea. Yang Anjas mendelik, karena tangan kiri Rea sudah sampai di area intim. Lagi-lagi Rea hanya tersenyum. Jas, ada apa? Tanya Giana yang duduk di seberang Anjas. Bukan hanya Giana yang menatap Anjas keheranan. Ini, Ma. Sepertinya ada semut di sepatu. Anjas menyingkirkan tangan Rea, digenggam erat supaya tidak berulah. Hentikan, Yang. Bisik Anjas, karena telapak kaki Rea masih mengusap kakinya dengan nakal. Ingin sekali Anjas membungkam bibir istrinya. Karena nakal sekali. Kenapa? Takut, Mas Anjas. Goda Rea, menahan tawa. Anjas mengembuskan napas pelan, lalu lebih mendekat tepat di telinga Rea. Kamu pengen? Rea pura-pura tidak mendengar, sibuk menerima potongan kue dari Maena. Lalu ikut nimbrung obrolan Dania dan Vivi mengenai gosip aktris. Bagian terakhir dari acara khusus tersebut, Tejo mengajak Maena dansa di rooftop yang telah disediakan dan disewa. Cuaca cerah mendukung sekali. Lampu-lampu kecil berkelip-kelip seiring musik yang mengalun. Bintang-bintang di langit, bagai payung besar. Papa bisa romantis juga. Duh. Dania bertepuk tangan diikuti yang lain. Mahen bahkan bersiul keras. Hei, kalian ikut dansa. Jangan hanya tepuk tangan. Seru Maena. Vivi dan Davi bergabung terlebih dahulu. Dania celingukan, tertawa terbahak-bahak karena beradu pandang dengan Giana. Tan, aku nggak mungkin berdansa dengan Tante, ujar Dania. Sama Juna atau Mahen, dan, sahut Giana. Aku sama Mama aja.
Juna meraih tangan Giana. Mbak Dania, mau dansa denganku? Mahen mengulurkan tangannya yang langsung disambut Dania dengan tawa riang. Capek? Kalau capek pulang duluan, tanya Anjas yang mengusap-usap punggung Rea. Bentar lagi, Mas. Lihat langit penuh bintang dulu, jawab Rea yang duduk di sofa orange. Rea mengamati keluarganya yang berdansa, dia tertawa melihat Juna berlaga memutar tubuh Giana. Para pramusaji menghidangkan makanan ringan dan minuman seperti moktel. Lalu, memandangi Anjas yang duduk di sampingnya. Anjas menoleh, mereka berpandangan dalam remang malam. Rea kemudian menarik pergelangan tangan Anjas. Pulang. Anjas bertanya. Namun bukan menuju pintu, sang istri menyeretnya ke sisi barat yang gelap. Berhenti di balik tanaman. Rea, kenapa mojok di sini? Bicara penting. Rea berjinjit, kedua tangan melingkar di leher Anjas. Memagut bibir atas suaminya. Kita tuh nggak pernah pacaran, kan, Mas? Nggak pernah. Kita pacaran setelah nikah. Anjas meraih pinggang istrinya. Perut Rea mulai menghalangi, sehingga tidak bisa rapat seperti sebelumnya. Tetapi tidak mengurangi gelayar hasrat yang terpatik. Kita nggak pernah bercumbu, grepe-grepe gitu. Rea tertawa kecil. Anjas menatap lekat. Kamu ingin bercumbu di sini? Iya. Ingin merasakan rasanya mojok, ngumpet-ngumpet pelukan dan ciuman. Sementara ada orang-orang di sana, yang sedang dansa dan ngobrol. Adrenalin pasti. Anjas membungkam bibir Rea. Gimana, Yang? Menikmati tapi takut kepergok. Rea menyahut dengan napas tersengal. Cukup, Mas. Mas Anjas. Rea menoleh ke kanan, khawatir kalau-kalau ada yang mendekat. Mas, udah. Kepala Rea bersandar di bahu Anjas. Kedua kakinya terasa lemas. Rasanya benar-benar gila. Aku tahu hormonmu naik. Menyebabkan libidomu tinggi. Aku siap melayani kapan saja, di mana saja, kata Anjas. Rea memejamkan mata, mereka mengakhiri hal gila dengan berpelukan. Anjas mencium puncak kepala Rea. Lantas membantu merapikan rambut dan gaun yang agak berantakan. Atau mau lanjut ngamar di hotel? Goda Anjas. Lanjut di rumah saja, Mas, sahut Rea, tertawa ringan. Keduanya keluar dari tempat gelap. Tidak ada yang menyadari kalau pasutri bucin itu sempat menghilang. Bude, kami pulang dulu, pamit Anjas. Rea lelah. Ma, duluan ya. Juna Mahen masih betah, kan? Iya, hati-hati, tukas Giana. Aku dan Mahen masih betah. Juna menimpali. Vivi, Dania, sampai jumpa lagi. Mas Dapi, jangan malu-malu, goda Rea. Malu-malu apaan sih, Rea? Udah sono pulang. Davi melambaikan tangan kanannya. Dah. Anjas menggandeng tangan Rea. Berjalan ke pintu. Mereka menuruni anak tangga, lalu masuk lift yang bergerak turun. Ide dansa di rooftop idenya Pak Dete Joya? Tanya Anjas. Sepertinya, Mas. Aku nggak tahu. Romantis juga. Yang, apa? Nggak pingin bermesraan di lift seperti di film-film romantis. Anjas mencolek pinggul istrinya. Bioskop. Ada CCTV, Mas. Di bioskop pun bisa dilihat oleh pengawas. Walaupun CCTV infrared itu tujuannya untuk mencegah pembajakan film, selain itu juga bisa memindai pasangan mesum. Kayak kita tadi. Rea terkekeh. Padahal aku ingin cium kamu, Yang. Anjas bergurau. Rea menjauh. Membuat Anjas tergelak-geli. Tadi kita mesum di tempat umum, Yang. Kan, mojok. Gelap-gelapan, nggak ada yang lihat, Mas, cibir Rea. Denting pintu lift terdengar, dan terbuka lebar. Anjas kembali menggandeng telapak tangan Rea. Keduanya menuju mobil yang terparkir. Anjas membukakan pintu mobil. Silakan pacarku yang cantik, ujarnya yang membuat Rea tertawa berderai. Rea memakai sabuk pengaman. Pergerakan bayi terasa aktif, Rea mengusap pelan dan lembut perutnya.
Mobil melaju membelah jalanan yang ramai lancar. Waktu menunjukkan jam 8 malam. Anjas melirik istrinya yang terdiam. Tidur aja kalau ngantuk. Rea mengangguk lemah, memandangi Anjas yang tengah fokus menyetir. Makin lama jatuh dalam lelap. Sesampainya di rumah, Anjas tidak membangunkan Rea. Dia membopong istrinya memasuki kediaman. Lilis yang membukakan pintu tampak khawatir, melihat Anjas meniti tangga ke lantai 2. Perempuan itu lantas menyusul Anjas. Anjas membaringkan tubuh Rea di tempat tidur dengan sangat hati-hati. Kemudian melepas sepatu balet yang dikenakan Rea. "Mas Anjas, saya pamit pulang. Oma Rita sudah tidur," kata Lilis. Anjas berbalik. "Silakan, Bu Lilis. Biar aku yang jagain Oma." "Makasih, Mas." Lilis beranjak dari ambang pintu kamar Rea. Dia pulang dijemput suaminya. Anjas melepas kemeja. Karena kondisi rumah sepi, dia bebas bertelanjang dada saat ke dapur. Mengambil segelas air putih dingin. Anjas duduk di kursi meja makan, mengecek pesan yang masuk serta email. Sekitar 30 menit, Anjas di dapur seorang diri. Dia mematikan lampu, berlalu dari ruangan itu. Anjas tidak melihat Rea di tempat tidur, istrinya berada di dalam kamar mandi. Sepersekian detik kemudian, Rea muncul dalam balutan handuk. "Sebenarnya males mandi. Tapi lengket keringat," keluh Rea. "Aku kok nggak merasakan waktu dibopong Mas Anjas ya? Karena tidurmu kayak kebo." "Nyenyak banget," sahut Anjas. Dia hendak masuk ke kamar mandi tapi dicegah Rea. "Nggak perlu mandi, aku suka aroma lelaki Mas Anjas." Anjas mengernyit. Dulu, awal kehamilan betapa tersiksa, karena Rea tidak menyukai aroma tubuhnya. Didekati mual, dicium muntah. "Mau lanjut yang tadi?" tanya Anjas, mendekati Rea. Menyentuh pundak istrinya yang terbuka. "Iya." "Ah, baiklah." Anjas melepas dan menarik sabuk, menurunkan resleting celana. Matanya menggelap kala melihat tubuh Rea. "Pacarku yang seksi." "Istrimu, Mas," protes Rea, memukul lengan Anjas manja. "Loh, bukannya kita sedang cosplay pacaran? Sampai jumpa lagi." Dania melambaikan tangannya dari dalam mobil. Pukul 10 malam, pesta kecil-kecilan ulang tahun pernikahan Maena dan Tejo yang ke-21 berakhir. Giana beserta 2 pemuda tampan satu mobil. Kendaraan mereka keluar lebih dulu dari basemen. Tejo, Maena, dan Dania di mobil yang sama. Sengaja memberikan ruang untuk Vivi dan Davi. "Siapa duluan nih yang sampai di rumah?" "Dada," seru Dania seiring mobil yang melaju. Vivi menarik napas panjang, gugup karena hanya berduaan dengan Davi yang menyetir. "Besok aku yang akan mengantar pulang," ucap Davi, memecah kebekuan. "Iya, Mas." Vivi memandang si calon suami, mengulas senyum. "Kamu ada niatan lanjut kuliah nggak?" tanya Davi. "Niat dan keinginan ada, Mas. Tapi terkendala biaya," ungkap Vivi, yang semasa sekolah sering masuk urutan 5 besar. "Kalau kamu mau, aku yang akan membiayai kuliahmu," imbuh Davi. Vivi tampak bimbang, menikah dan kuliah itu berat. Apakah nanti sanggup? Dia khawatir mengecewakan Davi. "Nggak harus dijawab sekarang. Aku juga nggak maksa, Vi," kata Davi seraya menepuk ringan pundak Vivi. "Apapun keputusanmu, aku mendukungmu. Mau lanjut kuliah atau membuka usaha? Atau ibu rumah tangga?" Vivi terdiam. Gadis itu mengerjap kebingungan, karena mobil berhenti di tempat yang sepi. Davi melepas sabuk pengaman, tubuhnya condong ke kiri. Mencium pipi Vivi. Sedari tadi dia ingin menyentuh Vivi yang manis. Tubuh Vivi gemetar, jejak hangat di pipi bagai sengatan lebah. Makin gemetar dan matanya memejam kala Davi mengecup bibir. Refleks Vivi memegang kedua pundak Davi. Vivi yang sebelumnya tidak pernah berciuman, secara alami bisa membalas walaupun masih kaku.
Dia memutus ciuman karena khawatir dilihat orang, wajahnya sangat dekat dengan Davi sehingga bisa bertukar napas. Mas Davi, sebaiknya kita pulang, ujar Vivi. Iya, kita harus sampai di rumah duluan. Davi kembali duduk menghadap ke depan. Dia harus bisa mengontrol diri jika di dekat pujaan hati. Jantung Vivi masih berdetak tidak normal akibat ciuman yang membara. Sementara itu, setelah mengantar Juna dan Mahen, Giana menjemput Regan di tempat gathering. Walaupun bisa memerintah anak buahnya, Regan lebih suka mengawasi sendiri. Seharusnya nggak perlu repot-repot, Gi. Aku bisa pesan taksi, kata Regan, yang mengambil alih kemudi. Aku suka direpotkan, Pak Regan, timpal Giana. Hari jadi pernikahan kita mau dirayakan di mana? Tanya Regan. Di rumah saja. Bersama keluarga. Sederhana sekali. Terus mau kemana? Mau ngajak kamu liburan. Berdua saja, jawab Regan. Dua-duanya, deh. Giana menukas. Bersama keluarga dulu kemudian liburan. Akan aku atur. Regan tersenyum bahagia. Ini terdengar sepele dan mungkin lebay. Tahu Sophie istrinya Marwan, kan? Aku pikir, dia mulai berlebihan. Apa yang harus aku lakukan supaya dia bungkam? Giana mengalihkan topik pembicaraan. Ah, urusan wanita memang ribet. Ajak gelut, dan jambak-jambakan, canda Regan. Masalahnya, Sophie hamil. Aku akan bicara dengan Marwan. Supaya bisa mengendalikan istrinya, kata Regan. Giana tidak yakin, Marwan bisa mengendalikan Sophie. Tetapi tidak ada salahnya dicoba dulu. Kalau nggak berhasil, gimana? Tanya Giana. Aku khawatir, Sophie kayak Ines. Berani melakukan hal yang merugikan. Penjara. Beres. Seharusnya Ines juga dipenjarakan, tapi sepertinya Rea tidak tega. Baiklah, untuk selanjutnya kita singkirkan rasa iba. Giana mengangguk-angguk kepalanya. Nur mendengarkan Salwa dengan seksama mengenai menu yang akan disajikan. Menu masakan rumahan, buah, dan beberapa makanan pendamping. Oseng bunga pepaya. Nur mengerutkan keningnya. Pingin masakan Eropa, Jepang, atau Chinese? Kelakar Salwa. Tambah es dawet. Untuk makanan kecil seperti kue lumpur kamu pesan aja. Hehehe, nggak begitu juga, Mbak. Undang Pak Lurah, Pak Rete, beberapa tetangga, Nur. Untuk saksi, kalau Vivi dipinang resmi oleh Davi, imbu Salwa. Siap. Tolong ambilkan pesanan cumi di warung Bu Darmi, Nur. Sekalian aku mau bicara dengan Bu Darmi, minta bantuan masak. Nur beranjak dari dipan kecil, berderap cepat keluar rumah. Dia sangat antusias sekali dengan rencana lamaran. Di rumah lain, Nia yang 1 jam lalu sampai di rumah terlibat pertengkaran dengan suaminya. Joni merasa diabaikan istrinya sendiri. Buatkan aku kopi. Perintah Joni. Kopinya habis. Beli di warung. Nia bersungut-sungut. Mengambil dompet kecil di atas kulkas. Dia keluar rumah, satu-satunya warung terdekat dan buka hanya warung Bu Darmi. Nur terlihat lebih dulu berbelok ke warung. Nia mendadak punya ide, dia lewat belakang saja. Jadi bisa menguping pembicaraan terlebih dahulu. Demi Sophie, siapa tahu mendapatkan informasi. Tepat di belakang warung ada kolam ikan mas yang dibudidayakan oleh suaminya Bu Darmi. Warna airnya agak kecoklatan. Bikin empang kok mepet banget, omel Nia yang harus hati-hati. Dia berdiri di dekat pintu yang bagian atasnya terbuka. Mulai menguping pembicaraan. Siang ya lamarannya. Jam 11. Kalau begitu masaknya mulai jam 3 dini hari, Nur, kata Bu Darmi. Nanti ajak Mbak Fenty bantu masak. Gimana? Boleh, Bu. Kira-kira untuk. Nur mengawang, menghitung keluarga besar Davi, Giana, dan Salwa ditambah Pak Lurah, Pak Rete, dan 3 tetangga. 20-an orang. Sedikit, 2 orang cukup. 3 dengan aku, Bu. Pasti senang kamu Nur,
Vivi mendapatkan jodoh anak orang kaya. Ingin kenalan? Oh, bentar lagi sampai. Vivi diantar pulang mas calon suami. Nanti aku kenalin, Bu. Nur berkata antusias. Nia yang menguping, mendadak merasakan sesuatu di kakinya. Dia melihat ulat bulu berlenggok cepat. Nia spontan berteriak ketakutan dan melangkah mundur. Biur. Nia terjatuh di dalam kolam. Bu Darmi dan Nur yang mendengar teriakan, berlari ke belakang. Melihat Nia sedang berusaha keluar dari kolam. Loh, Bu Nia. Bu Darmi membuka pintu. Kok malah jadi makanan ikan mas? Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.